Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan kita ini adalah steel box girder yang sudah dibentangkan dari pilar 122B ke pilar 124B. Dan saat ini yang kita lihat masuk tahap pengecoran, baik itu pengecoran lantai atau juga pengecoran parapet, yaitu dinding yang nantinya menjadi pembatas lintasan kereta LRT Jakarta fase 1B tersebut. Nah, dengan tersambungnya area layang yang ada di perempatan Matraman, persis di samping flyover Pramuka, maka secara keseluruhan dari arah velodrome sampai ke arah Jalan Tambak, layang LRT Jakarta sudah terkoneksi ujung ke ujung. Jadi kalau di sini juga decknya selesai dan ditempatkan rel kereta LRT Jakarta fase 1B, maka uji coba nantinya akan bisa dilanjutkan ke arah stasiun LRT Jakarta Matraman yang sebelumnya uji coba dilakukan sampai ke stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka. Dari pantauan udara media sosialnya Waskita selaku pelaksana pekerjaan LRT Jakarta fase 1B untuk layang LRT Jakarta ke arah flyover Pramuka, tepatnya di perempatan Matraman, sudah tersambung menggunakan deck ataupun lantai yang ada pembatasnya. Kemudian untuk yang steel box girder sebenarnya ini sudah ada pelebaran ke arah samping, penyiapan untuk proses pengecoran, yaitu pemasangan rangka-rangka besi dan juga backcasting. Lanjut ke arah stasiun LRT Jakarta Matraman, ini sepenuhnya sudah selesai layang LRT Jakarta di bagian atas yang kita lihat menggunakan pagar pembatas di kedua sisinya. Sedangkan untuk akses ke stasiun Matraman ini juga sudah banyak perkembangan. Nanti kita akan lihat dari sisi bawah. Dari arah underpass Pramuka menuju ke arah flyover Pramuka, di sini kita agak ke pinggir, terdapat rangka-rangka besi ya yang berupa pipa-pipa. Tadinya dipergunakan untuk menopang steel box girder yang ada di perempatan Matraman, dikarenakan steel box girder ini memang disusun-susun segmen per segmennya pada saat dinaikkan ke bagian atas pilar. Jadi harus ada penopang sementara hingga mencapai bagian ujung yaitu pilar 124B. Sebenarnya ada pilar 123B tepatnya di dekat JPO. Namun karena steel box girder sudah mencukupi untuk menopang beban kereta, jadi tidak diperlukan pilar 123B tersebut. Nah, dari kondisi yang ada kita lihat pekerjaan-pekerjaan pemasangan rangka-rangka besi, bahkan sudah ada proses pengecoran yang berlangsung untuk lantai, tinggal dilanjutkan proses pengecoran dinding ya ataupun parapet dari lintasan kereta LRT Jakarta yang turun menuju ke arah stasiun Matraman. Di sini sudah semakin rapi kita perhatikan, bahkan ke arah stasiun Matraman yang menggunakan steel box girder dari arah pilar portal itu juga sudah ada dinding pembatas yang baik. Dari arah Manggarai kita akan mulai pemantauan. Ini adalah steel box girder, segmen-segmennya yang ternyata juga cukup panjang, cukup besar dibawa oleh truk-truk trailer. Di bagian depan ini adalah rangka-rangka beton yang disiapkan untuk menjadi anak tangga dan dapat dipergunakan oleh para penumpang LRT Jakarta di sini nantinya. Terdapat anak tangga zigzag di bagian depan, kemungkinan untuk emergency exit. Lalu ornamen-ornamen yang sudah mulai dipasang di bagian dinding stasiun LRT Jakarta Manggarai. Arus lalu lintas masih direkayasa di bagian rumah sakit ya yang ada di sini, yaitu Rumah Sakit Agung menuju ke arah Pasaraya Manggarai. Dari kejauhan kita dapat melihat adanya pilar 161B ke pilar 162B sudah tersambung menggunakan steel box girder model melengkung. Nantinya akan terus ke pilar yang ada di samping kita, yaitu pilar 163B. Jadi akan melengkung lagi dari steel box girder sehingga mencapai pilar-pilar yang ada di dekat stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai. Nah,
Untuk Manggarai sendiri, stasiunnya tentu nanti akan menjadi titik ya temu antara moda transportasi KRL dan juga Transjakarta. Semoga JPO juga dapat selesai, jadi nanti para penumpang bisa ya langsung turun dari rangkaian kereta LRT Jakarta menuju ke halte Transjakarta, pindah ke bis Transjakarta ke arah Duku Atas, walaupun sebenarnya yang ditunggu adalah fase 1C dan ujung ke ujung Velodrome Duku Atas dapat tersambung sehingga para penumpang cukup sekali naik saja. Di bagian pinggir ke arah Kali Ciliwung masih banyak beban-beban beton yang kita perhatikan serta rangka-rangka besi yang dipakai untuk menopang sementara dari steel box girder yang dibentangkan. Termasuk yang ini ke arah pilar portal yang ada di ujung Jalan Tambak. Kita akan lihat dari atas stasiun Manggarai ya. Dari rangkaian kereta KRL dari arah Cikini kita bisa perhatikan untuk sambungan ke arah pilar portal ini masih nampaknya belakangan karena segmen per segmennya lebih fokus untuk didorong ke arah lintasan kereta KRL yang kita naiki saat ini, yaitu KRL Bogor Line dari arah Jakarta Kota menuju ke arah Bogor. Bahkan kalau kita perhatikan di sini sudah masuk ke area pinggir lintasan Bogor Line. Ini adalah tanggal 20 Juni ya. Kemudian di depan sana itu adalah manuver track yang sedang dikerjakan untuk nantinya dipergunakan oleh rangkaian kereta jarak jauh, kereta KAJJ yang dipindahkan ke stasiun Manggarai. Dengan adanya pemindahan ini, maka masyarakat, para pengguna ya KRL yang dari arah Bogor, yang dari arah Bekasi dan mungkin dari arah barat, Tanah Abang dan seterusnya, langsung ke Manggarai tinggal naik kereta KAJJ untuk keluar kota. Tetapi kita mendengar adanya wacana untuk melakukan revitalisasi, bahkan mungkin sudah rencana, yaitu Stasiun Gambir untuk menjadi stasiun nasional, walaupun kita belum pernah dengar adanya stasiun nasional di sebuah negara, adanya Central Station. Baik, dari pantauan udara di ujung peron Bogor Line di sini dapat kita lihat steel box girder yang mulai bersiap crossing. Sudah ada dua batang steel box girder yang dirakit segmen per segmennya untuk segera tersambung ke pilar 161B di sisi kiri layang ataupun ke arah Manggarai. Bahkan dari pilar 162B di sini sudah ada ujung segmen yang dibelokkan lagi ke pilar menuju ke stasiun LRT Jakarta Manggarai di atas halte Transjakarta. Proses penyambungan di atas layang KRL, baik itu Bogor Line, Cikarang Line, KAJJ merupakan tantangan tersendiri bagi pengerjaan layang LRT Jakarta karena memang jalur tersebut adalah jalur yang cukup aktif dengan rangkaian keretanya yang memiliki intensitas tinggi. Baik, sedikit kita akan melihat perkembangan pembangunan akses menuju ke stasiun LRT Jakarta Matraman. Akses-akses yang dibangun itu ada di bagian pinggir dari arah flyover Pramuka, tepatnya di pertigaan ke arah Masjid Matraman. Di situ ada struktur anak tangga yang sudah disiapkan. Kemudian ke arah Masjid Matraman ada rangka-rangka besi. Rangka-rangka besi tersebut lalu turun tepat di depan masjid dan bentuknya lurus. Dari segi bentuk itu akan menjadi eskalator. Kalau kita perhatikan, lift belum begitu kelihatan kotaknya di sekitar area ini. Bagi yang ingin menghindari padatnya arus kendaraan melewati bagian bawah dari stasiun LRT Matraman, bisa saja mengambil sisi kiri jalan dan masuk ke jalan memotong ya menuju ke arah Jalan Tambak. Ini khusus yang ke arah Manggarai. Seperti yang kita lakukan saat ini. Dan di bagian atas rangka-rangka dari akses JPO yang disiapkan menuju ke bagian area stasiun ataupun area concourse nantinya sudah semakin kelihatan. Nah, ini struktur anak tangga di pertigaan. Kemudian di sini adalah struktur untuk eskalator.
Ya, dari bentuknya di sini lurus, batang besinya ataupun rangka besinya ke arah JPO, jembatan penyeberangan orang. Dari arah sebaliknya untuk sisi utara, ya, stasiun LRT Jakarta Matraman belum ada penyiapan akses khusus. Jadi nanti para penumpang mungkin ya di bulan Agustus ataupun agak delay di bulan September misalnya dapat menggunakan akses terlebih dahulu yang ada di pertigaan. Di pinggir sisi utara, di dekat trotoar sebenarnya sudah ada lahan-lahan yang ditutup, hanya saja belum kelihatan lanjutan-lanjutan pekerjaan di area tersebut. Bagian bawah dari stasiun yang kita lihat ya, di bagian area yang ditutup sebenarnya tidak begitu banyak lagi material, sehingga mungkin bisa saja dibuka ya beberapa waktu ke depan. Nah, ini struktur JPO menggunakan rangka-rangka besi di bagian atasnya dan siap dilanjutkan untuk pekerjaan dinding, kanopi, sehingga para penumpang lebih nyaman pada saat melewati JPO tersebut, baik dari anak tangga ya aksesnya atau dari eskalator. Menuju ke arah perempatan Matraman, kita bisa perhatikan layang LRT Jakarta di sini sudah sangat rapi deknya ataupun lantainya beserta parapet dan dindingnya. Sedangkan proses yang masih berlangsung di area perempatan Matraman tersebut adalah kelanjutan dari pengecoran lantai dan juga pagar pembatas di atas steel box girder yang membentang dari pilar 122B ke pilar 124B, termasuk pilar sebelumnya 120 dan 121B. Ke ujung flyover Pramuka di sini sudah sangat rapi, hanya saja masih banyak material-material di bagian bawah, area layang dan truk kren ya kalau kita lihat di sini. Jadi masih ditutup. Nah, apakah jalan Pramuka ke arah underpass Pramuka ke arah Ahmad Yani nantinya bisa juga dilakukan pelebaran seperti jalan HR Rasuna Said? Ini kita belum ketahui. Itu salah satu pertanyaan yang kita dapatkan dari netizen-netizen on-road Indonesia. Bila itu terjadi, maka jalan Pramuka di sini bisa menjadi lebih lebar. Kemudian area terbuka hijau yang ada di bagian pembatas jalur cepat dan jalur lambat dipindah ke area pinggir. Satu lagi adalah revitalisasi trotoar. Sama halnya dengan Rasuna Said, mungkin juga Jalan Sudirman dan lainnya. Jalan Pramuka dapat dilakukan revitalisasi trotoar sehingga para pejalan kaki menuju ke area-area transit. Stasiun-stasiun yang ada di sini ada 2 stasiun LRT Jakarta dan ada banyak halte bis Transjakarta. Menuju ke sana menjadi lebih nyaman. Ada usulan untuk menyambungkan stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka di sini, mungkin namanya sudah menjadi Pramuka, ke arah stasiun Kramat. Itu sebenarnya jaraknya juga agak jauh. Kemudian untuk akses yang kita lihat, ini ada anak tangga. Dengan jarak tersebut dibutuhkan JPO yang cukup panjang, mungkin sekitar 450 sampai 500 meter ataupun setengah kilo. Namun belum ada rencana yang kita dengar untuk integrasi tersebut. Ya, kalau itu integrasi berarti moda transportasi KRL dan moda transportasi LRT Jakarta, para penumpangnya bisa pindah moda transportasi di area ini. Ke arah ujung ini ada halte Transjakarta Pasar Genjing yang akan diintegrasikan dengan stasiun LRT Jakarta Pramuka Pasar Pramuka. Namun belum ada ya langkah-langkah yang kita lihat lebih konkret yang lebih signifikan untuk interkoneksi tersebut. Yang ada di bagian pinggir di dekat pertigaan ada taman di sini yang sudah dibongkar dan disiapkan untuk menjadi akses bagi para penumpang yang akan menuju ke stasiun LRT Jakarta Matraman fase 1B. Nah, ini adalah Jalan Pramuka ya. Jalan ini masih ada pembatas jalur cepat dan jalur lambat dengan pepohonan di bagian tengah. Kalau mengikuti jalan HR Rasuna Said ya, maka pohonnya dapat dipindah ke bagian pinggir, jadi ruang terbuka hijaunya tetap ada. Jalan ini memiliki lajur yang lebih lebar
jalan pun menjadi lebih lebar, leluasa ya. Jadi para pengendara bisa melakukan manuver lebih baik untuk kendaraan-kendaraan yang pindah lajur. Perlu kita lihat di bagian tengah ya, beberapa celah-celah di sini. Bagian bawah dari pilar-pilar layang LRT Jakarta ada proses pengecoran. Pengecoran tersebut merupakan bagian nantinya yang akan dipakai sebagai lajur bis Transjakarta yang biasanya diberi pembatas ya. Nah, itu sudah ada pengecoran untuk area di bawah layang LRT Jakarta. Dengan dioperasikannya nanti sesuai dengan target, misal seperti itu di bulan Agustus, maka jalan ini dapat dipergunakan kembali, jalur cepatnya lebih lebar. Di depan kita bisa lihat ini ada bagian yang sudah dicor ya. Kemudian di bawah dari layang, tepatnya di antara pilar-pilar itu ada pekerjaan median jalan kembali. Seperti ini, menggunakan batu-batu kanstin dan membuat penghijauan. Biasanya menggunakan tanaman-tanaman hias ya. Di sini sudah mulai rapi. Karena area ini mungkin sudah banyak yang selesai, hanya saja tinggal finishing yang mungkin tidak begitu signifikan untuk arus kendaraan lalu lintas. Di depan kita ini adalah stasiun LRT Jakarta fase 1B Pramuka BPKP yang ini. Kemudian untuk akses ya, ini ada struktur beton yang disiapkan menjadi anak tangga, namun belum ada pekerjaan lanjutan yang kita lihat. Kalau tidak salah untuk stasiun Pramuka BPKP akan menggunakan nama Stasiun Pramuka. Sedangkan untuk Pasar Pramuka menggunakan nama yang lain. Silakan komentar bagi yang sudah mengetahuinya. Halte Transjakarta ke arah perempatan Pramuka Ahmad Yani di sini masih menggunakan halte sementara. Jadi bis-bis Transjakarta ada di bagian pinggir ya, stop. Kemudian disiapkan tapping khusus bagi para pengguna bis. Sedangkan halte Transjakarta di sisi tengah, Simpang Pramuka di Jalan Ahmad Yani masih belum beroperasi. Nantinya halte tersebut juga akan terintegrasi dengan stasiun LRT Jakarta Pramuka BPKP tadi dengan jarak ya sekitar 300 sampai 350 meter. Nah, di perempatan Ahmad Yani ada berbagai macam lintasan ataupun rute dari bis-bis Transjakarta. Bukan hanya yang sama rutenya dengan LRT Jakarta, yaitu koridor Pulau Gadung ke arah Galunggung, namun ada yang dari arah Halim ke arah Tanjung Priuk. Memasuki Jalan Pemuda di sini sudah cukup lebar ya. Ini yang tadinya Jalan Pramuka mungkin akan juga dibuka area-area konstruksinya, dipinggirkan pembatas-pembatasnya ke arah tengah dan dapat dilewati oleh kendaraan lebih leluasa. Termasuk jalur bis Transjakarta di sini agak ada perbedaan tinggi ya kalau kita rasakan. Sudah ada yang dicor, mungkin sekalian diaspal mulus semuanya sehingga menjadi rapi. Ada halte Transjakarta di sini Rawamangun, namun halte ini berdiri sendiri, tidak diintegrasikan dengan stasiun yang ada depan, yaitu stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun. Untuk aksesnya di sisi utara kita lihat cukup panjang JPO-nya, di sisi selatan itu ada eskalator. Jadi memang dipasang-pasangkan antara JPO anak tangga dengan eskalator serta lift ya di kedua sisi, termasuk di bagian timur di sana. Di situ untuk eskalator sudah selesai, kemudian anak tangga sudah selesai beserta lift di sisi selatannya. Nah, area bawah stasiun dipakai untuk parkir kendaraan. Integrasi halte Transjakarta Sunan Giri Kayu Jati di sini juga sudah mulai disiapkan. Kalau kita perhatikan di sini ada semacam penyambung ya, ruangan yang
nantinya menghubungkan halte ini dengan stasiun. Hanya saja halte ini masih merupakan halte yang lama dan atap kanopi akses masuk ke halte pun sudah banyak yang bolong. Mudah-mudahan dapat direvitalisasi sekalian dengan beroperasinya LRT Jakarta fase 1B dari Velodrome sampai ke arah Manggarai. Di bagian tengah jalan untuk median jalan sudah semakin rapi, tinggal material-material kita lihat ini ada box-box culvert saja. Sampai ke arah ujung ini menurun dari layang LRT Jakartanya karena area peron, area layang masuk di lantai 1 stasiun LRT Jakarta Velodrome. Sedangkan yang Rawamangun itu area peron, area layang LRT Jakartanya masuk di lantai paling atas ataupun lantai paling tinggi dari stasiun. Nah, ini sudah benar-benar lapang karena sudah dibuka secara keseluruhan Jalan Pemuda ke arah Rawamangun. Rapi. Tinggal di bagian tengah median jalan tambahkan tanaman-tanaman hias, ruang terbuka hijau sehingga menjadikan lebih asri dan tentunya untuk mendapatkan oksigen yang lebih baik bagi warga Jakarta. Kita sudah sampai di perempatan Arion. Tadinya para penumpang LRT Jakarta fase 1 turun di sini naik bis Transjakarta menuju ke arah Gelunggung menggunakan JPO yang ada di depan. Nantinya akan langsung ke Manggarai. Yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan jadilah saksi sejarah untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik.